Indonesia. Kali ini Arsenalin Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Arsenal. So, pastikan tonton sampai selesai ya. Wilshere jawab tawaran latihan bareng Arsenal. Arteta selaku manajer Arsenal pada akhir pekan lalu mengajak Wilshere untuk berlatih bersama. Kebetulan juga Arsenal adalah klub yang membesarkan nama Wilshere. Arteta dan Wilshere juga pernah main bersama dalam menggalang lini tengah Arsenal. Wilshere pun tampaknya tidak menolak tawaran Arteta. Saya menghabiskan sebagian besar hidup di klub itu. Saya memberi banyak untuk klub itu, kata Wilshere kepada Sky Sports. Mendengar manajer, dengan siapa dulu saya bermain, dengan siapa saya memiliki hubungan yang baik, saya sangat menikmati bermain dengannya, berbagi ruang ganti dengannya, mengatakan pintu selalu terbuka, itu bagus. Itu bisa membantu saya berada di sekitar pemain bagus, berlatih dengan pemain kelas dunia, dan juga berada di lingkungan tim adalah sesuatu yang saya minati. Saya yakin bahwa saya akan melakukan percakapan dengan seseorang di klub selama beberapa hari ke depan, gasnya. Wilshere saat di Arsenal meraih penghargaan pemain muda terbaik versi PFA pada musim 2010-2011. Dia juga memiliki 34 penampilan bersama timnas Inggris. Jika Wilshere beneran kembali ke Arsenal akan sangat bagus nih, terutama sebagai pembimbing para pemain muda The Gunners. Pemain pinjaman dari Arsenal cedera, gaya latihan Arteta dikecam. Pemain pinjaman dari Arsenal, Reiss Nelson, mengalami cedera tak lama usai bergabung ke Feyenoord. Metode pelatihan Mikel Arteta dituding jadi penyebabnya. Belum lama bergabung ke Feyenoord, Reiss Nelson langsung diterpa cedera saat sesi latihan tim. Alhasil, pemain asli Inggris itu terpaksa masuk ruang perawatan dan belum melakukan debut sama sekali bersama The Club van het Volk. Cederanya Nelson mendapat tanggapan dari pelatih Feyenoord, Arne Slot. Dikutip dari The Sun, Slot mengklaim tubuh Nelson tidak cukup kuat mengatasi tuntutan latihan yang diberikan olehnya. Slot pun mempertanyakan porsi latihan yang selama ini dilakukan Nelson bersama Arsenal. Dia menganggap gaya pelatihan klub asuhan Mikel Arteta tersebut kurang intens ketimbang Feyenoord. Nelson telah berpartisipasi di hampir semua sesi pelatihan di Arsenal. Namun, di sini dia menjalani latihan sedikit lebih intens, kata Slot dalam konferensi pers Feyenoord menjelang laga kontra Maccabi Haifa di European Conference League, dilansir dari The Sun. Dia mengalami cedera yang berlebihan sehingga dia tidak ada di sini. Apakah dia akan pulih saat kami bertemu PSV? Masih harus dilihat. Setidaknya bukan sebagai pemain inti, pungkasnya soal Reiss Nelson. Arsenal tepis percobaan untuk dekati Bukayo Saka. Sejumlah pemain dikaitkan dengan pintu keluar dari Emirates Stadium musim panas ini, termasuk Pierre-Emerick Aubameyang dan sesama striker Alexander Lacazette. Tapi, Romano menyebutkan satu nama yang mungkin lebih mengejutkan, mengatakan bahwa The Gunners baru-baru ini menerima pertanyaan seputar bintang muda mereka, Saka. Beberapa klub mulai mendekati Bukayo Saka. Arsenal menganggapnya tak tersentuh, kata Romano kepada podcast Here We Go. Mereka berencana untuk membangun dari pemain seperti Saka juga untuk tahun-tahun berikutnya. Meskipun dia tidak menyebutkan nama tim tertentu, kemungkinan mereka adalah klub besar. Saka telah menjadi pemain yang menonjol untuk Arsenal selama beberapa tahun yang sulit dan merupakan salah satu aset mereka yang paling berharga. Dia berhasil mencetak 7 gol dan 10 assist di semua kompetisi musim lalu. Pemain berusia 20 tahun itu tampil untuk Inggris di Piala Eropa musim panas ini, membuat 4 penampilan untuk The Three Lions saat mereka mencapai final di Wembley. Namun, dia tidak beruntung karena gagal mengeksekusi penalti krusial melawan Italia. Wah, gimana nih Gons? Perlu diprotek nih Saka dan Smith Rowe, jangan sampai lepas. Kabar baik, Granit Xhaka akan kembali memperkuat Arsenal saat derby London Utara.
Arteta sedang mempersiapkan pasukannya untuk perjalanan ke Turf Moor saat mereka menghadapi Burnley, tim yang belum mereka kalahkan di bawah asuhan pelatih asal Spanyol itu. Mereka akan berharap untuk mendapatkan momentum dalam persiapan untuk derby London Utara yang akan berlangsung pada 26 September dan gelandang Granit Xhaka yang tersedia untuk bentrokannya sangat dinanti-nantikan mengingat pemain internasional Swiss itu akan bermain. Xhaka menerima kartu merah langsung untuk tantangan buruk selama kekalahan 5-0 dari City yang disebutkan di atas, yang mengakibatkan larangan 3 pertandingan, dengan kemenangan atas Canaries menjadi yang pertama. Pemain berusia 28 tahun itu juga tidak akan tersedia untuk pertandingan melawan Burnley pada hari Sabtu, yang berarti pertandingan terakhir yang akan dia lewatkan adalah pertandingan Piala Carabao Arsenal melawan Wimbledon minggu depan. FA menyatakan bahwa suspensi setelah kartu merah diterapkan di kompetisi Liga dan Piala, aturan yang akan memungkinkan Xhaka tersedia untuk pertandingan melawan Tottenham pada akhir bulan. Namun masih harus dilihat apakah mantan bintang Borussia Mönchengladbach itu akan menjadi starter di depan pemain muda Belgia Albert Sambi Lokonga yang tampil impresif di lini tengah dalam beberapa pekan terakhir. Pemain berusia 21 tahun itu mendikte permainan untuk waktu yang lama dalam pertandingan saat menang atas Norwich, dan dia kemungkinan akan bermitra dengan Thomas Partey akhir pekan ini. Poros lini tengah yang bisa sulit untuk digantikan oleh Xhaka. Jadi, kalian setuju duet Lokonga dan Partey atau Xhaka dan Lokonga nih, Gons? Itulah tadi berita seputar Arsenal yang berhasil kami rangkum. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Stay safe and stay healthy, you Gunners. Bye-bye.